Katanya sih di daerah Dago, Bandung, ada satu bangunan tua yang udah lama banget ditinggalin. Bentuknya kayak ruko 2 lantai, cat luarnya udah pudar, jendelanya kotor dan berdebu, dan kalau malam hari kelihatan lebih mirip rumah hantu ketimbang salon. Ya, karena dulunya itu memang sebuah salon. Tapi sekarang jadi bangunan kosong yang katanya angker banget. Nggak ada yang tahu pasti kenapa salonnya tutup. Padahal dulu rame banget. Hampir tiap hari penuh. Mulai dari ibu-ibu, sosialita, selebgram lokal, sampai anak-anak muda yang cuma pengen potong poni doang. Semuanya pernah datang ke situ. Salon itu bahkan sering dapat endorsement dari beauty influencer lokal. Namanya sempat viral banget beberapa tahun lalu. Tapi ya, semua berubah sejak kejadian yang gak bisa dijelasin secara logika itu terjadi. Nama salonnya Shake Bell. Dari luar, kelihatan biasa aja. Tapi yang bikin tempat ini jadi ikonik dan sekarang dikenal sebagai sumber horornya adalah satu benda yang sampai sekarang masih ada di dalam. Sebuah cermin besar di ruang makeup, tingginya hampir 2 meter. Bingkainya dari kayu tua, warnanya udah kusam, tapi ukirannya masih kelihatan jelas. Ukiran Jawa klasik dengan pola bunga dan bentuk wajah wanita di setiap sudutnya. Kata si pemilik, cermin itu warisan dari zaman Belanda. Antik banget, katanya. Awalnya gak ada yang aneh, tapi makin lama makin banyak kejadian aneh yang terjadi. Semuanya dimulai dari seorang wanita muda, namanya Tita. Dia datang ke salon buat makeup root, karena minggu depannya dia mau menikah. Mbak Tita ini dikenal ramah, sopan, dan waktu itu katanya lagi bahagia banget. Bahkan, pas baru datang, dia sempat bercanda sama staf salon. Katanya, aduh, kalau hasil makeupnya bagus, jangan-jangan suami aku malah gak ngenalin. Semua berjalan normal, sampai akhirnya dia duduk di depan cermin itu. Beberapa menit pertama, dia diam aja. Makeup artisnya, Kak Vina, awalnya pikir Tita cuma lagi tegang. Tapi pelan-pelan, wajah Tita mulai berubah. Mukanya jadi pucat, tatapannya kosong, matanya nggak fokus. Terus, dia ngomong, pelan banget. Kenapa dia ada di situ? Vina langsung noleh ke belakang. Tapi nggak ada siapa-siapa, ada siapa mbak? Tanya Vina. Tita nggak jawab, dia nunjuk ke cermin. Tangannya gemetar, dan di saat itu, Vina juga lihat bayangan di cermin yang nggak seharusnya ada di sana, ada sosok perempuan berdiri tepat di belakang Tita. Padahal, di ruangan itu cuma mereka. Berdua, perempuan itu senyum. Tapi bukan senyum biasa, senyumnya lebar banget. Kayak maksa, dan yang bikin bulu kuduk berdiri, matanya berdarah. Merah gelap, netes pelan-pelan ke pipinya. Vina langsung panik. Dia mundur, hampir jatuhin palet eyeshadow. Tapi, waktu dia lihat ke belakang, lagi-lagi gak ada siapa-siapa. Tita jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian, staf lain datang bantuin. Tita akhirnya sadar. Tapi mukanya kosong. Dia nggak inget apa-apa. Cuma bengong, terus minta pulang. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Tita ditemukan gantung diri di kontrakan temannya. Di dinding kamar, ada tulisan merah besar. Dia udah ngambil wajahku. Ditulis, pakai darah. Salon langsung heboh. Tapi, pemilik salon, Bu Grace, memutuskan untuk tetap buka. Dia bilang, mungkin itu kebetulan, mungkin Tita emang punya masalah pribadi, tapi setelah kejadian itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Setiap orang yang ngaca di cermin itu, mukanya pelan-pelan berubah. Awalnya cuma halus, kayak efek cahaya. Tapi lama-lama makin aneh. Bayangan di cermin mulai kelihatan aneh, pucat, kosong. Kadang matanya berdarah. Tapi, anehnya, wajah itu bukan wajah mereka sendiri.
Salah satu pelanggan, Mbak Revi, bahkan pernah teriak-teriak di ruang makeup. Katanya, bayangan di cermin itu manggil namanya. Tapi, suara panggilannya bukan dari mulut, melainkan dari matanya. Dia bilang, suara itu keluar dari mata sosok di cermin. Nggak masuk akal. Tapi itu yang dia rasain, puncaknya, terjadi pas malam Jumat Kliwon. Seorang staf baru, DA, disuruh bersihin ruangan makeup karena ada jadwal syuting esok pagi. Dia sendirian malam itu, jam 11 malam, dia lagi nyapu di depan cermin, dan entah kenapa, dia mulai ngaca. Beberapa menit pertama, dia cuma diem. Lalu, dia ketawa kecil. Ketawa pelan banget, tapi makin lama, ketawanya makin keras. Kayak orang kesurupan. Besok paginya, pas staf lain datang, mereka nemuin Dea pingsan di lantai. Tapi yang paling bikin semua orang merinding, wajah Dea berubah. Struktur mukanya beda. Hidungnya nggak sama. Bentuk dagunya berubah. Bahkan matanya beda. Sekarang lebih dalam, lebih kosong, lebih mati. Seolah-olah wajah yang mereka lihat itu adalah wajah yang semalam muncul di cermin. Bu Grace nggak tahan lagi. Dia langsung nutup salon. Semua alat ditinggal begitu aja, salon dikunci. Tapi nggak dijual, nggak disewain, dibiarkan kosong sampai sekarang. Tapi anehnya, meski listriknya udah dicabut, warga sekitar sering dengar suara hair dryer nyala dari dalam. Kadang juga lampu ruang makeup nyala sendiri. Padahal gak ada aliran listrik. Dan tiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang bersumpah lihat bayangan. Perempuan di jendela lantai 2 berdiri diem, ngeliatin keluar. Mukanya pucat dan di bawah sinar bulan. Darah netes dari matanya. Setelah kejadian sama Dea, nama salon Chic Belle mulai terdengar di mana-mana. Tapi bukan karena layanannya, melainkan karena cerita mistisnya. Banyak orang yang nyebut salon itu udah jadi tempat angker. Dan rumor tentang cermin terkutuk di dalamnya makin hari makin jadi bahan obrolan warga sekitar. Sampai akhirnya muncul satu orang yang penasaran. Reza, mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik di salah satu kampus di Bandung. Reza ini punya channel YouTube kecil. Isinya investigasi urban legend di Bandung dan sekitarnya. Dia pernah liput jembatan tua, rumah dinas kosong, bahkan pernah coba nginap semalam di bekas rumah Belanda di Lembang yang katanya dijaga noni-noni Belanda. Tapi nggak ada yang seserong cerita soal salon di Dago itu. Aku pengen buktiin, kata Reza ke temennya. Dika, yang biasa jadi kameramen. Lu yakin? Itu bukan cuma mitos, Za. Itu tempat katanya beneran makan korban, orang bunuh diri, kesurupan, muka berubah. Itu udah keterlaluan, jawab Dika sambil ngerokok. Tapi justru itu, semakin banyak yang bilang itu nggak masuk akal, berarti harus dibuktikan. Lagian, siapa tahu kontennya meledak. Reza nyengir. Akhirnya, mereka sepakat. Mereka bakal coba masuk ke salon itu jam 12 malam. Pas malam Jumat Kliwon. 2 hari kemudian, mereka datang, bawa kamera, tripod, senter, dan perekam suara. Mereka nggak masuk lewat pintu depan karena terkunci rapat. Tapi ada jendela belakang yang bisa dibuka pakai obeng. Warga sekitar udah nggak peduli sama bangunan itu. Jadi nggak ada yang larang. Begitu mereka masuk, suasananya langsung beda. Udara di dalam salon itu dingin banget. Tapi bukan dingin karena AC. Lebih ke dingin yang aneh. Kayak masuk kulkas tua. Lembab dan bikin bulu kuduk berdiri. Dindingnya udah berjamur. Perabotan berdebu. Tapi cermin itu masih berdiri tegak, utuh, bersih, bahkan
Kaca cerminnya masih mengkilap, seolah-olah dijaga. Reza ngeluarin kameranya, nyalain lampu kecil, dan mulai rekam. Dia ngomong pelan. Sekarang jam 12:07. Kita udah di dalam salon chic Belle. Di belakang gue, ada cermin yang katanya bisa nyerap wajah orang. Dia mendekat ke cermin. Dika mulai gelisah. Za, kita rekam aja dari jauh ya. Gua gak enak perasaan. Tenang bro, cermin doang ini. Reza berdiri, tepat di depan cermin. Matanya ngelirik pantulan wajahnya, tapi yang dia lihat bukan, cuma dirinya di belakang. Perlahan muncul bayangan perempuan. Reza langsung nengok, kosong, gak ada siapa-siapa, tapi bayangan itu tetap ada di cermin. Mukanya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tapi yang kelihatan jelas, matanya berdarah, Reza mundur, kakinya gemetar. Dika langsung panik dan narik tangan Reza. Tutup kameranya, kita keluar, sekarang juga. Tapi sebelum mereka sempat ke pintu belakang, semua lampu nyala sendiri. Hair dryer di pojok nyala, kursi salon muter sendiri, dan suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Padahal gak ada tangga. Mereka lari. Sespat siputnya keluar. Jatuh, kepleset, tapi berhasil kabur. Malam itu mereka gak berani ngomong apa-apa. Reza demam 2 hari. Dika mimpi buruk seminggu. Video hasil rekaman gak pernah mereka upload. Tapi ada satu file aneh yang muncul di folder kamera. File video pendek, cuma 30 detik. Judulnya cuma Mirror MP4. Isinya cuma satu adegan. Kamera ngerekam wajah Reza, tapi wajahnya bukan Reza. Wajah itu pucat, kosong, dan matanya merah. Setelah kejadian di salon itu, Reza gak pernah benar-benar pulih. Dia memang gak bilang langsung ke siapa-siapa, tapi teman-temannya tahu. Dia berubah, mukanya jadi lebih tirus, sering lamun, dan matanya sering merah, tapi bukan karena kurang tidur. Dika, yang paling dekat sama Reza, sempat curiga. Dan suatu malam, dia nekat buka laptop Reza tanpa izin. Dia cari folder hasil rekaman malam itu, dan di situ dia nemu file yang bahkan Reza sendiri ngaku gak pernah bikin sebuah dokumen Word. Judulnya dia ada di dalam. Isinya bukan laporan, tapi lebih mirip catatan pribadi atau mungkin semacam pengakuan. Aku gak tahu kenapa file ini bisa muncul di laptopku, tapi setiap aku hapus, dia muncul lagi. Bahkan ketika aku cabut internet, bahkan ketika aku format hard disk, file ini terus muncul dengan sendirinya. Tiap aku buka, aku lihat satu kalimat yang terus nambah sendiri. Sedikit demi sedikit, tiap malam, aku mau wajahmu. Bagi dia ke aku. Setelah baca itu, Dika langsung merinding. Dia coba buka kembali file itu. Dan bener aja, sekarang ada satu baris baru di bawahnya. Aku ada di belakangmu, Dika. Dan saat dia menoleh, gak ada siapa-siapa, tapi bayangan cermin kecil di kamar Reza yang secara gak sengaja mantul ke kaca lemari menunjukkan ada sosok wanita berdiri diam di pojok ruangan. Mukanya gelap, tapi dari sorot matanya jelas itu bukan manusia. Dika langsung kabur dari kamar itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Reza menghilang. Serius, gak bisa dihubungi, gak pulang ke kosan, dan HP-nya mati. Orang tuanya lapor polisi, tapi gak ada hasil. Satu-satunya petunjuk cuma secarik kertas yang ditemukan di meja belajarnya. Tulisannya, cerminnya bukan milik siapa-siapa, tapi dia hanya memilih orang yang pengen dilihat dan pengen keluar. Sementara itu, cerita tentang salon chic Belle makin viral. TikTok, Instagram, Reddit lokal, bahkan
Akun-akun horor luar negeri mulai bahas soal cermin berdarah dari Bandung. Dan kayaknya makin banyak yang penasaran. Makin kuat juga energi dari cermin itu. Sampai akhirnya muncul satu orang yang merasa dia tahu asal-usulnya. Namanya Mak Ratna. Orang tua di daerah Bandung Selatan. Konon dulunya beliau pernah jadi asisten pribadi seorang dukun perempuan bernama Tri Ningsih yang meninggal secara misterius tahun ke-1983. Dan dari sanalah cerita gelap ini mulai terungkap. Tri Ningsih adalah dukun kecantikan. Dia bukan dukun sembarangan. Kliennya banyak dari kalangan atas. Istri pejabat, sosialita, bahkan artis era 70-an. Tapi bukan cuman urusan kecantikan, dia juga dikenal bisa membuat wajah orang jadi menarik. Dengan cara yang gak biasa, ritualnya aneh. Tiap wanita yang datang ke rumahnya bakal disuruh ngaca di sebuah cermin tinggi. Lalu mereka disuruh ucapkan mantra sambil tatap diri sendiri. Wajah ini bukan milikku, tapi milik dia yang kuambil. Dan entah kenapa, setelah itu mereka selalu pulang dengan wajah yang lebih cantik, lebih simetris, lebih bercahaya. Bahkan orang-orang bilang hasilnya lebih ajaib dari operasi plastik sekalipun. Tapi wajah itu nggak bertahan lama. Dalam hitungan bulan, kadang minggu, wajah mereka mulai berubah jadi buruk. Kulit mengelupas, mata menghitam. Dan dalam kasus paling parah, mereka nggak bisa lihat bayangan sendiri di cermin. Mereka cuma lihat sosok Tri Ningsih, salah satu pasien yang selamat tapi gila, pernah berteriak di pasar. Wajahku, bukan wajahku, dia curi wajahku. Dia tinggal di balik kaca. Setelah beberapa kasus muncul, rumah Sri Ningsih diserbu warga. Mereka nemuin ruangan gelap di lantai 2, isinya cuma satu cermin besar. Cermin yang sama seperti di salon Chic Belle, dan di dindingnya ada puluhan potret wajah wanita. Tapi semuanya gak punya mata. Tri Ningsih gak ditemukan di rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, jasad seorang wanita tua ditemukan mengambang di sungai Cikapundung. Wajahnya hancur, lidahnya terpotong, dan tangannya menggenggam kaca pecah. Polisi anggap itu kasus bunuh diri. Tapi menurut Mak Ratna, itu bukan bunuh diri. Tri Ningsih nggak mati. Dia cuma pindah ke dalam cermin. Setelah kematian Sri Ningsih, cermin itu sempat hilang dan baru muncul kembali 20 tahun kemudian. Saat Bu Grace, pemilik salon Chic Belle, membelinya dari pasar barang antik, Bu Grace nggak tahu sejarah cermin itu. Dia cuma suka bentuknya yang klasik. Katanya elegan. Tapi sejak cermin itu dipasang di ruang make up, satu persatu kejadian ganjil mulai terjadi. Sampai sekarang. Setelah cerita tentang cermin berdarah di salon tua makin viral, banyak orang mulai penasaran. Tapi bukan cuma sekadar takut. Sekarang rasa penasaran dan konten views yang jadi alasan orang nekat datang ke sana. Salah satunya adalah Anya dan Rio, sepasang kekasih yang punya channel YouTube dengan konten explore tempat-tempat terbengkalai. Mereka dikenal karena pernah menginap di bioskop mati, rumah kolonial, bahkan gua tersembunyi di Garut. Followers mereka udah ratusan ribu. Dan tiap video bisa tembus ratusan ribu views. Waktu mereka upload teaser, kita akan masuk ke salon tua di Bandung yang katanya ada cermin bisa nyerap wajah orang. Siap buat konten tergila kita. Penonton langsung membludak. Komentar rame. Ada yang bilang,
Jangan main-main sama tempat kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga yang nulis, Gaskeun Anya, pasti keren kontennya. Dan seperti yang bisa ditebak, mereka beneran datang tanggal 13 malam Jumat. Mereka masuk lewat jendela belakang, sama seperti Reza dulu. Tapi kali ini mereka lebih niat bawa kamera 4 Kelvin Lighting Portable. Dan bahkan sensor EMF kayak alat deteksi energi supranatural demi dramatisasi. Awalnya berjalan normal. Mereka mulai vlog seperti biasa, bercanda, explore sudut-sudut salon. Tapi semua berubah saat mereka nyampe ke ruangan makeup. Cerminnya masih di sana, bersih, berdiri gagah, seolah gak pernah disentuh debu. Anya pelan-pelan mendekat wajahnya. Serius, ini cerminnya. Gue merasa kayak ada yang ngeliatin dari balik kaca. Rio ikut ngaca. Mereka diam, kamera tetap nyala. Tiba-tiba lampu lighting berkedip sendiri. Sensor EMF bunyi kenceng. Dan kamera kedua yang merekam dari sudut belakang, merekam sesuatu yang sampai hari ini masih bikin penonton video itu gak bisa tidur. Bayangan perempuan muncul tepat di belakang Anya. Dia berdiri diam. Rambut panjang nutupin wajah. Tapi ketika perlahan dia mendongak ke kamera, wajahnya datar, pucat, dan matanya netes darah. Anya teriak. Rio refleks matiin kamera. Tapi terlambat. Semua udah terekam. Dan yang lebih parah, malam itu Anya mendadak kerasukan. Dia bicara dengan suara berat. Wajahmu bagus. Aku mau. Rio panik. Dia coba bacain ayat kursi, tapi suara Anya makin keras. Aku mau. Aku mau. Aku mau. No. Anya kejang. Matanya putih. Dan dari hidungnya keluar darah segar. Rio berhasil tarik Anya keluar salon. Mereka kabur dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Besoknya Anya sadar. Tapi dia nggak bisa bicara. Satu-satunya hal yang dia tulis di kertas. Saat ditanya apa yang dia lihat, dia udah masuk ke aku. Video mereka, meski sempat dihapus dari YouTube, udah terlanjur tersebar potongan horornya viral di TikTok, Instagram. Bahkan sempat trending di Twitter dengan tagar Cermin Darah Bandung. Tapi makin viral. Makin banyak yang coba datangi tempat itu. Dan makin banyak pula kejadian yang gak masuk akal. Seorang ojek online pernah lewat tengah malam, ngeliat lampu salon nyala semua, dan sosok wanita duduk di depan cermin. Tanpa kepala. Ada pula bocah SMP yang iseng ngintip dari jendela dan pulang ke rumah sambil ketawa sendiri. Gak berhenti selama 2 hari, sampai harus dibawa ke ustadz. Sampai akhirnya pemerintah setempat pasang papan larangan besar. Dilarang masuk. Bangunan ini berbahaya. Tapi buat sebagian orang justru itu makin bikin penasaran. Beberapa minggu setelah kejadian Anya, datanglah seorang pria paruh baya. Penampilannya sederhana, berjenggot, pakai peci, dan jaket lusuh. Namanya Pak Nurman. Beliau mengaku seorang peneliti supranatural dan pernah terlibat dalam pembersihan tempot-tempot terkutuk di Jawa Tengah. Pak Nurman datang bukan buat konten, dia datang buat satu tujuan, menghancurkan cermin itu. Menurutnya, cermin itu bukan sekadar benda, tapi pintu. Cermin itu menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain. Tempat makhluk-makhluk yang pernah terikat oleh ritual Triningsih, termasuk arwah sang dukun sendiri. Cermin itu bukan benda mati. Dia hidup dan dia lapar. Pak Nurman gak datang sendiri. Dia bawa 4 orang santri muda, lengkap dengan kitab, air doa, dan benda-benda ritual. Malam itu, mereka masuk ke salon dalam sunyi. Mereka bikin pagar doa
baca ayat, tutup semua jendela. Dan di hadapan cermin itu, Pak Nurman berkata, "Kau bukan raja di dunia ini. Kami datang bukan untuk mengusik, tapi mengembalikan yang seharusnya tidak ada di sini." Lalu mereka mulai ritual pemusnahan. Tapi cermin itu nggak diam. Selama ritual, salon bergetar. Dinding retak sendiri. Cermin bergetar hebat. Dari dalamnya muncul suara tangisan, jeritan, dan suara perempuan tertawa nyaring sampai kaca mulai retak. Tapi saat palu hendak diayunkan ke cermin, salah satu santri mendadak muntah darah dan terjatuh. Cermin itu memantulkan bayangan. Bukan mereka, tapi versi buruk dari diri mereka. Mata hitam, wajah rusak, dan tangan berdarah. Pak Nurman berteriak, "Lanjutkan bacaannya, jangan hentikan." Dan akhirnya, dengan satu pukulan keras, cermin itu pecah. Ledakan cahaya keluar dari dalam cermin. Angin dingin menyapu ruangan, dan semuanya sunyi, sangat sunyi. Cermin itu akhirnya dihancurkan. Tapi anehnya, tidak ada serpihan kaca yang tersisa. Setelah ledakan itu, lantai kosong. Hanya satu hal yang tertinggal, sebuah bingkai kosong. Dan di tengahnya, darah yang membentuk pola wajah wanita tersenyum. Pak Nurman pulang dengan tubuh lelah. Dan dia cuma bilang satu hal, "Terakhir, cerminnya boleh pecah, tapi kalau ada orang yang nyari dia akan muncul lagi." 2 bulan setelah cermin itu dihancurkan oleh Pak Nurman dan timnya, suasana di sekitar salon chic Belper lahan-lahan kembali tenang. Warga mulai lewat tanpa menoleh. Beberapa mulai percaya kalau kutukannya memang sudah berakhir. Bahkan ada rencana dari kelurahan untuk membongkar bangunan itu dan dijadikan tempat parkir atau kios kecil. Namun tidak semua orang setuju karena Dika, teman dekat Reza, orang pertama yang masuk ke salon itu saat viral, belum pernah berhenti merasa ada yang belum selesai. Setiap malam Jumat, dia masih mimpi wajah Reza. Tapi bukan wajah Reza yang dia kenal. Wajah itu hancur, seperti dilebur kaca. Dan tiap mimpi itu muncul, Reza hanya berkata, "Lu bohong, Dik. Cerminnya nggak hancur. Lu bohongin mereka." Dika awalnya pikir itu cuma trauma. Tapi suatu malam, saat dia sedang bersihin kamar kos, dia nemuin fragmen kaca kecil terselip di bawah ranjang. Ukurannya kecil, nggak lebih besar dari kuku jempol. Tapi saat dia angkat, kaca itu memantulkan bayangan wajah perempuan. Bukan Dika, tapi wanita bermata darah. Dika ngejatuhin kaca itu spontan, tapi gak pecah. Dan saat dia ngambil HP Nia buat foto, fragmen itu hilang. Sejak malam itu, Dika yakin cermin itu gak benar-benar hancur. Minggu berikutnya, Dika mutusin buat balik lagi ke salon. Sendirian, tanpa kamera, tanpa temen, tanpa niat buat viral. Dia cuman pengen tahu, bener nggak semuanya udah selesai. Pukul 11 malam, dia berdiri di depan bangunan tua itu. Pintu kayunya masih tertutup. Tapi yang aneh, malam itu lampu di dalam nyala. Padahal semua listrik udah dicabut sejak 3 bulan lalu. Dika nekat masuk lewat jendela, jalur lama yang dulu mereka pakai. Ruangan masih seperti dulu, bau lembab, debu di mana-mana. Tapi dia merasa ada sesuatu yang beda. Bukan suasananya, tapi
Perasaannya seperti dia ditunggu. Dia jalan pelan ke ruang makeup. Dan di sana, tempat cermin dulu berdiri, sekarang hanya ada dinding kosong. Tapi saat dia menunduk, ada pecahan-pecahan kecil berkilau di lantai. Potongan kaca berceceran dan di tengahnya bingkai. Tua, bingkai cermin itu. Dan yang paling membuat Dika hampir pingsan adalah pecahan kaca itu mulai menyatu sendiri, perlahan, tapi jelas, seolah waktu diputar balik. Seolah cermin itu sedang bangkit lagi. Tangan Dika gemetar. Dia mundur, tapi langkahnya berhenti ketika bayangan seseorang muncul di permukaan pecahan. Bukan dia, tapi Reza. Wajah Reza pucat, kosong, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi Dika tahu persis. Dari gerakan bibirnya, Reza bilang, "Tolong aku, dia masih di sini." Lalu bayangan itu pecah, jadi darah. Darah keluar dari retakan cermin. Dika lari keluar, terengah, jatuh 2 kali. Tapi dia berhasil keluar dari salon itu malam itu. Dan sejak hari itu, dia nggak pernah ngomong lagi sama siapapun. Dia cuma duduk, diam di kursi taman dekat kampus. Dengan mata kosong, setiap ditanya, dia cuma jawab satu kalimat, "Dia belum selesai. Dia belum selesai. Dia belum selesai." Beberapa minggu kemudian, ada seorang pemulung lewat depan salon. Dia nemu satu pecahan kaca kecil di rumput depan bangunan. Dia ambil, dia kantongin, nggak tahu itu apa. Besoknya, pemulung itu ditemukan mati di gang kecil. Wajahnya rusak, mukanya bukan dia. Kini, pecahan cermin itu menyebar. Entah siapa yang pegang, entah siapa yang nyadar. Tapi, setiap kali ada orang ngaca dan melihat bukan wajah mereka sendiri, itu tandanya dia sudah keluar dari bingkainya dan sekarang dia nyari cermin baru. Kalau kamu lihat kaca retak dan bayanganmu tersenyum, padahal kamu enggak, jangan terusin lihat. Karena itu bukan kamu, itu dia. Dan dia udah lama nunggu wajah yang bisa dia pakai untuk hidup lagi. Disclaimer, cerita ini adalah karangan fiksi semata. Segala nama tokoh, tempat, dan kejadian yang disebutkan tidak benar-benar terjadi dan hanya digunakan untuk kepentingan hiburan semata. Jika ada kemiripan nama, lokasi, atau peristiwa dengan kejadian nyata, itu murni kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini ditujukan untuk penikmat kisah horor dan urban legend fiksi. Harap tidak ditafsirkan sebagai fakta atau dijadikan dasar kepercayaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. B Y E E